Batam TV, Inspirasi Kepri. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat atau RSJKO Engku Haji Daud yang berada di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan merupakan satu di antara sekian hasil pembangunan yang dilakukan Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad. Rumah sakit ini memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat yang mengalami gangguan jiwa dan ketergantungan obat. Mengingat usia rumah sakit ini masih seumur jagung, berbagai upaya dilakukan agar lebih dikenal oleh masyarakat. Salah satunya adalah menjadi bagian dari peserta pameran produk unggulan perdagangan, pariwisata kesehatan dan investasi di Mega Mall Batam Center pada 6 hingga 9 Maret 2024. Semangat sambil diketok-ketok. Satu. Terima kasih semua adik-adik mahasiswa dan adik-adik SMA, SMK Sekota Batam Center. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Dinas Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih kepada Bapak Ibu SMA, SMK dari Kota Batam. Dan terima kasih juga kepada Ibu dosen ataupun yang mewakili dari Yayasan Mitra Bunda. Dan selamat siang juga, terima kasih kepada adik-adik semua yang datang dari SMA, SMK, dan dari Mitra Bunda. Bapak Ibu, adik-adik sekalian semuanya, kami dari Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud, adanya di Tanjung Uban. Ya, di Tanjung Uban. Saat ini kita sebentar lagi akan mendengarkan dari Dr. Lina Budianti dan Dr. Dio SPKJ. Judul kita talkshow hari ini adalah, udah dapat flyernya? Udah dapat flyernya belum? Belum ya? Generasi sehat mental, generasi strawberry. Nah, siapa generasi strawberry? Apa itu kesehatan mental? Nanti akan dijelaskan oleh ahlinya. Saat ini juga kita akan diliput oleh dari Batam TV, Bapak-bapak Batam TV. Nanti kami serahkan acara yang akan dipandu Mbak Putri. Jadi untuk adik-adik semua, kita tetap semangat karena ini jarang-jarang. Kalau Dokter Lina ini ke Kepri hanya 1 bulan sekali. Kita gunakan kesempatan ini. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan atau apa yang perlu diketahui tentang RSJKO Engku Haji Daud, boleh langsung ditanyakan ke kita. Oke? Kita siap? Nanti yang paling semangat pasti ada hadiah. Oke? Yes. Nah, makanya lebih semangat lagi. Baik, tanpa menunda acara dan menunda waktu, kami persilakan kepada Mbak Putri, Dr. Dio dan Dr. Lina Budianti untuk memandu acara talkshow Generasi Sehat, Generasi Strawberry. Dalam pameran ini, bagian promosi kesehatan RSJKO Engku Haji Daud Bintan menyediakan layanan pemeriksaan gratis untuk cek gula darah, cek asam urat, kolesterol, hingga cek konseling jiwa.
Selain itu, dalam pameran ini RSJKO Haji Daud juga menjadi salah satu pengisi acara dengan menggelar talk show bersama Batam TV dengan mengundang kalangan remaja di Kota Batam. Nah, di sini telah hadir dua narasumber kita dan juga adik-adik semua. Ini generasi strawberry berarti ya? Ini masuk generasi strawberry gak sih? Oh enggak. Oke, kita bahas di generasi strawberry itu apa. Di sini ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Lina Budianti, SPKJ, Sub AR, selaku dokter spesialis jiwa anak dan remaja. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Putri dan semua hadirin yang ada, Bapak Ibu sekalian juga adik-adik semua ya. Selamat datang. Oke. Dan yang kedua ada Dr. Deo Purba, SPKJ, selaku dokter spesialis jiwa dari RSJKO Unku Haji Daud. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Putri. Gimana kabarnya hari ini? Oke, boleh deh mungkin Dokter Lina ataupun Dokter Deo menyapa dulu nih adik-adik di sini. Ini dari mana aja sih? Oh, mahasiswa. Oke, boleh deh, mana semangatnya mahasiswa? Oh, udah semangat kayak gini, boleh deh Dokter Lina disapa dulu nih adik-adik di sini untuk udah hadir mengikuti tema kita hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah. Adik-adik SMA, SMK ada nggak di sini? Ada. Iya. Segar-segar dan ceria-ceria semua ya, seperti strawberry. Tapi yang kuat. Oke, Dokter Deo boleh mungkin mau menyapa dulu adik-adik ataupun mungkin ada guru-gurunya juga ya di sini ya. Ada ibu-ibu guru, ada bapak-bapak gurunya ada di sini. Boleh, Dokter? Halo semuanya, salam kenal. Apa kabar semuanya? Bapak Ibu guru apa kabar? Salam kenal. Terima kasih sudah hadir. Juga ada mahasiswa di sini ya. Dari mana ini? Calon-calon perawat ini ya. Ada yang mau jadi perawat jiwa? Oke, ada juga dari adik-adik SMA. Mana yang dari SMA? Angkat tangannya dong. Ada di belakang. Jangan kalah ya sama kakak-kakak mahasiswanya, jangan sampai kalah. Sama-sama generasi strawberry kayaknya ya. Jadi harus tetap semangat seperti strawberry cerah gitu. Nah, oke. Di sini ada dua narasumber kita dari RSJKO Unku Haji Daud. Ada yang udah tahu apa sih RSJKO ini? Ada yang udah tahu? Atau kebanyakan belum tahu? Belum. Oke, kita kenalan dulu mungkin ya. Dokter Deo, mungkin bisa dijelaskan RSJKO Unku Haji Daud ini tuh apa dan juga kapan berdirinya? Mungkin bisa dijelaskan ke adik-adik kita. Terima kasih Mbak Putri. Jadi RSJKO itu singkatan dari Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat. Ya. Ini kita mulai resmi menjadi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat itu pada bulan Desember 2022 sebagai bentuk amanat dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa bahwa satu provinsi harus ada satu rumah sakit jiwa, diwajibkan. Nah, Provinsi Kepri adalah termasuk salah satu provinsi yang sampai tahun 2021 itu belum ada rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena mengingat pandemi kemarin COVID ya, banyak sekali yang mengalami depresi, banyak yang mengalami cemas, bahkan trauma. Nah, untuk itu harus segera dibuat rumah sakit jiwa untuk menyikapi pandemi COVID. Waktu itu kan kita belum tahu kapan berhentinya. 2021 akhirnya diputuskan rumah sakit umum yang ada di Tanjung Uban yang berdiri dari tahun 2007 itu punya provinsi dialih fungsikan. Jadi rumah sakit umum diubah namanya menjadi rumah sakit jiwa. Untuk pelayanan umum masih ada seperti pelayanan anak, penyakit dalam, ibu melahirkan, bedah, THT, yang lain-lain masih ada. Tapi kekhususannya dijadikan menjadi rumah sakit khusus jiwa.
dan ketergantungan obat gitu. Oke, untuk saat ini perkembangannya sendiri dari Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud seperti apa dokter? Dan juga mungkin layanan yang diberikan khususnya untuk anak-anak dan juga remaja di sana apakah juga tersedia atau seperti apa? Ya, pada tahun 2018 itu kita buat rawat inap jiwa awalnya. Ya, ada 10 tempat tidur ya, lalu naik menjadi 20 tempat tidur. Dan pada tahun ini 2024 ini kita sudah ada 4 bangunan, itu total itu 70 tempat tidur. Nah, 70 tempat tidur itu diharapkan bisa memberikan layanan bagi seluruh warga di Provinsi Kepulauan Riau yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa. Dalam acara ini, para peserta diajak berinteraksi secara aktif dengan narasumber. Katakan cinta bila cinta. Izin bertanya, nah akhir-akhir ini kan lagi rame yang namanya kasus bullying yang viral di Batam nih. Nah, ketika kita menemukan akun media sosial pelaku, kemudian kita melihat banyak sekali komentar-komentar jahat yang menyerang pelaku. Walaupun pelaku memang dikatakan salah dan tidak bagus dicontoh perilakunya. Nah, padahal kita sendiri tahu bahwa berkomentar yang buruk di media sosial adalah salah satu perilaku bullying. Nah, bagaimana cara kami menyikapinya, dokter? Terima kasih. Oke, ini mana ibu gurunya? Yang mana ibu gurunya? Mem Olin. Oke, mohon ya tepuk tangannya dong. Ini menyangkutkan kasus kita terkini gitu kan ya, bagus banget pertanyaannya. Oke, boleh Dokter, saya izin bertanya, bagaimana cara mengatasi seseorang yang mudah bosan dan jenuh, padahal awalnya dia itu tidak bosan dan ingin mencapai cita-citanya. Cukup sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi dong. Keren banget sih pertanyaannya. Udah sampai ke situ kepikirannya. Oke, kita kasih hadiah dulu ya sebelum dijawab ya. Oke, boleh di sini. Gak usah takut-takut, gak apa-apa, boleh dadah-dadah dulu. Misalnya mau, halo mama, saya masuk TV gitu, boleh loh. Dadah-dadah dulu ke kameranya di sana. Oke. Dokter Deo dan juga Dokter Lina untuk memberikan pertanyaan. Oke. Oke, boleh foto dulu, boleh kita dokumentasikan dulu. Oke, terima kasih ya pertanyaannya, boleh duduk kembali, nanti dijawab sama Dokter Deo dan juga Dokter Lina. Oke. Oke dokter, mungkin ini tadi nggak ditujukan ke siapa ya yang mau menjawab, kira-kira siapa nih, Dokter Linda atau Dokter Deo? Tadi pertanyaannya kan kemarin sempat viral tuh, ada korban bullying, terus ternyata kita tahu tuh akun media sosial si pelaku gitu ya, gimana caranya agar kita juga tidak ikut membuli gitu ya, dengan cara mungkin berkomentar kotor atau seperti apa gitu. Dokter Deo, boleh silahkan. Saya dulu nanti ditambahkan Dokter Lina ya. Baik, makasih pertanyaannya ya, Anggun ya. Jadi seperti yang tadi Dokter Lina sampaikan, kita sebagai warga masyarakat, jadi kita harus mencegah sebagai
masyarakat. Jadi kita harus mencegah, ya, mencegah jangan ada lagi korban bully yang lain. Ini kan pencegahan itu bisa dilakukan di kita sendiri, ya, keluarga, sekolah dan masyarakat. Jadi ada 4 faktor yang berperan atau 4 kelompok yang berperan untuk mencegah bullying. Nah, kita sebagai netizen ataupun warga masyarakat tentu kita harus menghentikan, stop sampai di sini. Ya, dengan cara ya, kita tidak ikut komentar, ya, justru kita memberikan kata-kata support kepada dia gitu ya. Saya tahu kamu salah, kamu ya harus bisa bangkit lagi, ya, kamu harus tidak melakukannya lagi gitu. Jadi kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan dukungan, support, ya, supaya dia jangan jadi makin stres juga, ya, karena dia sudah menjadi korban hukuman secara lingkungan sosial sudah dia terima. Jangan kita ikut-ikut menghukum juga gitu. Jadi kita semua sebagai warga masyarakat bisa ikut mencegah, ya, supaya jangan ada lagi korban-korban bullying yang lain. Mungkin begitu ya, kemudian nanti bagaimana menghilangkan rasa bosan atau jenuh, ya mungkin harus ada kegiatan yang lain atau variasi, ya. Kadang hal yang rutinitas itu kita lakukan setiap hari, rutinitas begitu terus, itu bisa membuat kita menjadi jenuh, menjadi bosan. Nah, kita perlu ada break atau kita perlu ada variasi yang kegiatan yang lain yang bisa membangkitkan semangat, membangkitkan gairah, bisa menemukan dengan hobi yang lain, hobi yang baru, atau cara belajar yang baru mungkin. Misalnya mungkin kita belajar sendiri, nah besok kita belajar kelompok, atau besoknya lagi kita belajar melihat orang lain mengerjakan. Ya, jadi kita harus mencoba banyak cara, banyak media supaya kita nggak jadi bosan, boring, jenuh. Tapi kalau kita itu terus kita lakukan rutinitas seperti itu lama-lama memang jadi bosan. Ya, jadi mungkin itu dari saya tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, saya setuju dengan Dr. Tio. Kita tunjukkan bahwa kita lebih baik dari dia. Kalau kita ngebully dia, terus apa bedanya kita sama dia gitu ya. Jadi tidak usah ikut-ikutan berkomentar. Kalau tadi seperti yang Dr. Tio bilang, untuk menasihati gitu ya, untuk memberikan komentar supaya dia berhenti dari perilaku ngebully orang, itu boleh, tapi bukan bullying balik gitu ya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, tadi saya setuju banget sama Dr. Tio. Jadi kita coba upayakan variasi, entah itu metode belajarnya ya, atau mungkin kalau misalnya ada kesempatan kita juga refreshing dan gitu ya. Mungkin hal lain yang bisa kita lakukan supaya tadi kebosanan, jadi hilang motivasi gitu ya. Kita kembali telaah sebenarnya tujuan kita tuh apa sih gitu ya. Kemudian kita juga mungkin bisa katanya mindfulness ya gitu ya. Pernah dengar nggak tuh istilah mindfulness? Jadi kita itu mungkin fokus ke tujuan kita nikmati setiap tahap, setiap usaha yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu gitu. Ibaratnya gini nih, saya mau ke atas, terus ngelihatnya ke atas, terus aduh jauh banget ya, masih lama ya nyampainya gitu. Nah mungkin kita nggak gitu, tapi kita lihat setiap stepnya untuk menuju ke atas. Betul, kita tahu kita mau menuju ke atas, tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita melangkah dengan baik setiap anak tangga yang akan kita lalui. Nah mungkin ke sana sih tambahannya ya.
Sejak RSJKO mulai beroperasi tahun 2022 hingga saat ini, setidaknya telah menangani 6.000 pasien untuk rawat jalan. Sementara untuk rawat inap tidak sebanyak pasien rawat jalan, mengingat ketersediaan tempat tidur yang terbatas. Jika saat ini hanya tersedia 16 tempat tidur, pasca peresmian gedung baru RSJKO nanti, RSJKO dapat menampung 70 pasien kesehatan jiwa dan ketergantungan obat. Itu jangan takut, bukan hanya melayani jiwa dan psikiatri saja, non psikiater juga kita ada. Contohnya ada dokter anak, kandungan, bedah umum, dan juga ada urologi, mata, THT. Nah, untuk jiwa sendiri kita spesialis ada jiwa, ada 2 dokter, dan spesialis jiwa anak dan remaja, dan ditambah juga psikologis klinisnya. Kita sudah melayani semua. Nah, pasien kalau dari 2022 kunjungan ke poli aja ya yang bisa kita pantau itu sekitar udah 6.000. Dirawat jalan ya, dirawat jalan 6.000. Kalau dirawat inap, karena kebetulan tahun sebelumnya kita hanya menyediakan kapasitas maksimal 16 tempat tidur. Nah, tapi sekarang dengan ada pembangunan gedung baru, nanti kita usahakan sampai 70 tempat tidur atau 70 pasien. Ya, itu nanti jadi 70 totalnya. Totalnya kalau sekarang ini karena masih pakai gedung lama masih 20 maksimal. Tapi nanti kalau udah beroperasional gedung baru untuk rawat inap jiwa dan ketergantungan obat total 70 tempat. Jika dilihat dari usia pasien yang berobat di RSJKO, usia remaja menempati posisi teratas jumlah pasien hampir 400 anak. Mereka melakukan pengecekan di poli kesehatan jiwa. Sisanya merupakan usia 18 tahun ke atas. Ya, untuk remaja sendiri kita kira-kira masih 400 yang kunjungan ke poli jiwa. Udah ada 400 anak dan remaja. Kan anak dan remaja itu rentangnya sampai 18 tahun kan? Nah, berarti sisanya itu adalah 18 tahun ke atas. Penyakit kejiwaan bukan hanya penyakit gila atau gangguan mental yang membuat pasien tidak mampu mengenali jati dirinya. Lebih luas lagi, penyakit jiwa bisa diakibatkan oleh depresi, panik, cemas berlebihan atau susah tidur. Untuk itu, RSJKO Engku Haji Daud hadir untuk masyarakat Kepri dengan dukungan penuh dokter-dokter spesialis kejiwaan. Sebenarnya tanpa kita sadari, jiwa kita ini juga sudah mulai agak terganggu. Jadi kami ingin mengajak masyarakat juga menghilangkan bahwa kalau jiwa itu hanya gila. No, jangan tanda kutip gila saja. Ternyata untuk gangguan mental, gangguan kesehatan mental itu bukan hanya gila, tetapi depresi, cemas, panik itu termasuk. Ternyata kita sudah mengalami gangguan kesehatan mental. Dan segeralah kalau misalnya sudah mengganggu, misalnya panik berlebihan, susah tidur, ya konsultasi aja langsung ke RSJKO. Apalagi sekarang kita kan sudah ada spesialis anak dan remaja kan. Nah, kalau bisa misalnya anak sekarang itu seperti tadi di dalam talkshow kita sudah mendengarkan pemaparan dari dokter spesialis anak, jiwa dan remaja bahwasannya kasus bullying itu semakin meningkat sekarang ini. Jadi kami harapkan Bapak Ibu yang melihat perubahan anak dan remajanya di rumah boleh segera konsultasikan ke ahlinya. Kita juga menerima untuk pasien yang kunjungan langsung offline, bisa dengan BPJS bisa. Tapi jangan lupa minta dulu rujukan ke PPK 1, ke puskesmas atau klinik terdekat. Ataupun bayar umum bisa. Ataupun selain offline atau pertemuan langsung dengan dokter, kita bisa juga dengan online. Tapi untuk sampai sekarang ini online kita masih berbayar. Nah, itu termasuk layanan unggul kita, yaitu telekonsul jiwa online. Tarifnya ada untuk konsultasi per 15 menit. Nah, nanti bisa dikonsultasikan, boleh langsung menghubungi kontak 0831 3035 9000. Itu untuk pendaftaran telekonsultasi jiwa online. Untuk pengobatan di RSJKO bisa dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari layanan MCU One Day Service, asesmen terintegrasi poliklinik subspesialis jiwa anak dan remaja, dan layanan telekonsultasi jiwa online atau TEJO, yang merupakan layanan konsultasi jiwa secara daring
melalui hotline 0831 3035 9000. Pasien rawat inap penyakit kejiwaan dan ketergantungan obat biasa menjalani perawatan hingga 14 hari sampai pasien bisa mengendalikan emosi dan mandiri. Selama pengobatan, pasien diberikan beberapa treatment, mulai dari terapi aktivitas kelompok, senam, memberikan komunikasi strategi pelaksanaan, spiritual, dan disiplin. Itu tergantung kesehatannya juga ya. Nah, yang kita anggap sudah sembuh itu kalau mental itu kan memang agak susah ya, kategori sembuh. Kita anggap sembuh adalah apabila dia sudah bisa mandiri seperti kita biasa. Mandiri, bisa mandi sendiri, bisa mengendalikan emosi, itu kita anggap sembuh. Nah, kalau untuk rentang waktunya ya tergantung. Kalau dokter sudah menganggap dengan diagnosa dan dia sifatnya udah bisa mandiri, itu ya sudah sehat dan bisa kembali ke keluarga. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Batam, Tanjung Pinang, Bintan, kalau ada masalah tentang kesehatan jiwa atau gangguan kesehatan mental, segera kunjungi kami ke RSJK Ungku Haji Daud di Jalan Indun Suri Simpang Busung nomor 1 Tanjung Uban. Kalau tidak sempat datang ke Tanjung Uban, boleh melalui telekonsultasi jiwa online dengan nomor 0831 3035 700. Keberadaan RSJKO Ungku Haji Daud dinilai masyarakat Batam sebagai langkah maju. Jika selama ini pasien kejiwaan harus mendapat pelayanan kesehatan di Pekanbaru, untuk saat ini Kepri telah memiliki rumah sakit serupa, sehingga perawatan pasien kejiwaan dapat dilakukan di Tanjung Uban, tempat di mana RSJKO Ungku Haji Daud berdiri. First impression happy karena selama ini yang kita tahu Kepri nggak punya rumah sakit jiwa ya, selalu ke Pekanbaru dan memang kasus-kasusnya terus meningkat. Saya sebagai guru BK di sekolah juga menemukan kenyataan pahit bahwa siswa-siswa yang sekarang nggak cuma sekadar stres atau anxiety, tapi memang beberapa kasus di sekolah kami itu sudah pada taraf yang lebih serius, yang kadang-kadang saya harus nemenin ke psikiater atau mereka kadang harus memang medication yang sudah harus dengan psikiater gitu. Tapi so far sejauh ini semuanya bisa oke, maksudnya dengan pengobatan yang kontinu mereka bisa selesai sekolah dengan baik dan tetap berprestasi. Harapannya semoga ini satu solusi yang terbaik untuk warga Kepulauan Riau, jadi nggak perlu lagi ke Pekanbaru karena kan jauh ya, jadi maksudnya costly kan. Jadi kalau ada di Uban kan mudah dijangkau, dan dari Batam pun juga ada speedboat, jadi nggak harus yang lama seperti itu. Tentu happy sekali. Saya periksa kolesterol karena saya kebetulan suka seafood, jadi dan ternyata benar kolesterolnya agak naik sedikit, tapi masih oke lah. Hanya harus habis ini jaga makan. Harus minum jus timun kali ya? Oh enggak, nanti saya tensinya rendah. Mungkin juga ya. Meski RSJKO Ungku Haji Daud merupakan rumah sakit spesialis kesehatan jiwa dan ketergantungan obat, rumah sakit ini juga melayani berbagai keluhan lain non-psikiatri, poli anak, bedah umum dan kandungan, pemeriksaan mata, dan banyak keluhan lainnya. Batam TV, inspirasi Kepri.